materi permainan Barito ini benar-benar baik apa buruk? Banyak masalah. Jadi maksudnya banyak PR. Tadi itu dulu pertanyaannya. Iya, betul. Baik apa buruk? Barito Putra, Sasa Lakasi. Salam satu hati, Laskar Antasari. Halo Sobat Radar Banjarmasin, apa kabar kalian pada hari yang cerah ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, ini pertama kalinya nih Radar Banjarmasin bikin konten podcast di outdoor. Dan kita akan mengundang dua orang tamu yang hadir dalam podcast kali ini dengan tema tentang Barito Putra. Kenapa kita mau bahas Barito Putra? Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini klub kebanggaan Kalimantan Selatan ini Laskar Antasari ya. Yep. Ini agak-agak turun ya prestasinya ya, dan beberapa kali tanding juga nggak banyak sih, tapi sering kalah juga kali. Dan di depan saya ini udah ada dua orang tamu yang akan menjadi teman diskusi kita. Dia adalah Ketua Barito Mania, Om Dedi. Didampingi oleh sekretarisnya dari Barito Mania, Om Jejen ya. Ya, dan tentunya saya juga didampingi oleh wartawan olahraga Radar Banjarmasin yang sering meliput Barito Putra, yang paling ganteng ya di kantor nih, Idris ya, Idris Sidik ya. Beliau ini yang ternyata adalah pengantin baru ya, masih terasa auranya. Kelihatan ya auranya pengantin baru. Sangat berbeda. Oke, teman-teman ya, sobat sekalian, kita mau bincang nih. Saya pengen nanya pertama nih ya, sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan umum juga bagi para pecinta sepak bola di Batuang. Ini ada apa sih dengan Barito Putra? Kok kira-kira dari kacamata teman-teman supporter nih, Barito Putra yang beberapa kali tanding baik di kandang atau sering main di ini ya, di luar ya, musim sering. ini kita Barito main di luar semua ya Bang. Iya, oh main banyak di luar ya. Dan dari beberapa kali tanding ternyata kalau dilihat dari presentasinya statistiknya banyak kalah ya. Ini ada apa sih kira-kira persoalan yang paling mendasar? Gimana nih kawan-kawan mandang? Mungkin kalau di mata supporter kemungkinan karena jauh dari supporter mungkin. Jauh dari supporter ada pengaruh ternyata ya? Betul, kayaknya ya. Oh iya, satunya. iya. Dari sudut pandang supporter lah kami lihatkan, karena mungkin karena Covid ini kan. Nah, jadi ini pertama kali yang Barito Putra tidak didukung langsung oleh supporter. Seperti itu. Mungkin itulah di mata supporter salah satunya. Terus kayaknya penyesuaian. Mungkin salah satu pelompat vakum ya, nggak main ya. Mungkin teknik dari penggodokan tim, kayaknya ada kesalahan di awal kayaknya kita lihat dari supporter. Mungkin Jejen ada tambahan ya? Oh ya, emang dari awal tuh sepertinya kayak ada sedikit perubahan format tim ya. Musim ini kan sejak awal manajemen menonjolkan untuk menimbulkan pemain muda. Di situ yang perlu waktu karena tidak bisa cepat untuk membuat tim itu hebat, karena itu tadi dominasi pemain. Ini kayaknya ada banyak materi pemain baru ya berarti ya, Riz ya. Apa artinya memang saat ini belum saat yang tepat Bang Barito untuk menunjukkan pemain muda? Karena kan sebelumnya memang Covid juga. Memang sudah tepat kan? Waktunya memang belum tepat gitu Bang. Melihat sejauh ini dengan hasil yang ada di peringkat sementara 15, jawabannya udah jelas memang belum tepat. Karena itu tadi persiapan juga mepet. Barito termasuk tim, padahal ya Barito termasuk tim yang waktu persiapan itu panjang, momen panjang ya, cukup panjang saya di Jogja. Tapi faktanya itu tadi pemain-pemain mudanya belum bisa ngeblend dengan pemain senior yang ada. Ini ya, kira-kira dari sisi maksudnya? Ini kan pemain muda nih, perlu penyesuaian ya. Prosesnya itu tadi kan sebenarnya udah cukup lama ya. Nah ini dari sisi latihan mungkin yang masih belum ketemu chemistry-nya gitu ya, polanya, atau mungkin karena memang ada faktor lain kira-kira ya? Chemistry-nya sih memang belum terbangun. Belum muncul ya? Belum terbangun.
Karena sepak bola ini tidak hanya bicara soal teknis kalian. Iya. Untuk awal musim sendiri nih Bang, sebelumnya saat ini kan dipegang oleh pelatih berpengalaman, Coach RD Rahmat Darmawan. Sebelum RD juga Barito juga dipimpin oleh pelatih bagus, Jajang Nurjaman. Mungkin bagaimana pendapat abang-abang soal Jajang Nurjaman selama sebelumnya? Untuk Janur, kita semua tahu beliau pernah membawa Persib juara ISL. Beliau juga pernah, kalau nggak salah, pernah menimba ilmu ke Italia. Kalau nggak salah waktu di Persib itu harusnya Janur itu bisa ya membawa Barito lebih berprestasi, tapi mungkin dari kacamata kami supporter melihatnya memang karena Beban pemain muda itu tadi. beban pemain muda dan komposisi saat Janur melatih itu sejak awal musim itu memang kurang memang, termasuk saat perekrutan pemain asing yang kami rasa itu mubazir, di luar ekspektasi. Maunya Barito itu punya playmaker. Ya. Faktanya yang direkrut malah pemain sayap seperti Rafinya yang akhirnya mubazir, tidak bisa menghidupkan lini tengah Barito, suplai bola ke striker sangat-sangat kurang. Di awal juga kalau ini Bang, ngomongin pemain senior, Barito waktu awal musim cuman kalau tidak salah ada cuma 1 atau sampai 3 orang pemain senior di skuad. Mungkin apa itu juga menjadi pengaruh besar sekali di musim ini, Bang Ded? Kemungkinan pengaruhnya itu soalnya pemain senior kalau memang masih istilahnya kayak gini ya, memang ada kekuatan atau masih eksistensi dirinya masih bagus, buktinya pemain senior yang tersisa itu kayaknya udah melemah seperti itu. Jadi tidak bisa memberi dukungan kepada tim-tim pemain-pemain baru, pemain-pemain muda seperti itu. Ini kayaknya transisinya ya, kalau saya tadi nyimak dari aspek didiskusikan. Kayaknya transisinya ketika materi pemain yang berpengalaman, yang punya skill, keahlian teknis, dan kemudian manajemen mengambil keputusan lebih banyak memasukkan pemain muda materinya. Ini transisinya kayaknya yang nggak terbangun kali ya. Kira-kira gitu ya. Lalu ini terjadi sebuah pengaruh terhadap semangat, teknik, dan kemudian prestasinya juga kali-kali ya. Sebenarnya kalau untuk kita merekrut pemain muda itu, kalau anggapannya di mata supporter itu berjudi lah kasarnya. Iya. Jadi kita sih maunya seperti ini, mau juara atau mau pemain muda seperti itu. Tapi kira-kira apa ya sih menurut pandangan teman-teman, kenapa pelatih ya atau manajemen ya berani ngambil resiko itu? Tadi dibilang kan berjudi. Iya. Mungkin mereka udah berpikir kali ya, ini resiko yang akan kita hadapi kalau pemain materinya belum bisa ketemu chemistry, belum ada masa transisi yang cukup efektif untuk bisa persiapan, bakal seperti ini nih. Iya. Nah, kan pilihannya kalau berani ngambil resiko ini, resikonya seperti ini daripada mengambil materi pemain yang matang. Tapi nanti kita paling tidak akan sampai kalah berkali-kali misalnya. Kira-kira apa sih yang membuat keputusan berani ngambil itu teman-teman supporter? Ada juga. Mungkin karena melihat prestasi tim Barito Junior ya, kan sebelumnya pernah jadi runner up kalau nggak salah di kompetisi U20 atau 21 gitu. Mungkin berangkat dari itu makanya manajemen berani untuk mengorbitkan pemain-pemain tersebut ke tim senior gitu. Walaupun ternyata resikonya pemain mudanya juga belum siap banget juga ya. Faktanya di lapangan juga pemain-pemain muda yang berhasil menjadi juara atau berprestasi juga minim kesempatan bermain. Tapi gini, saya belum paham ya. Terus terang kan saya bukan penikmat bola, tapi bukan pakar bola. Logika awam saya gini, materi pemain itu kan ibaratnya kan sangat dipengaruhi bagaimana dipoles gitu ya. Betul. Ya polesannya ini kan sangat tergantung bagaimana pelatih kali ya. Yang memoles. Yang memoles biasanya pelatih kan. Iya, betul. Nah, apakah tidak tercipta sebuah relasi emosi, komunikasi sehingga tercapai sebuah hubungan antara pelatih dengan yang dilatih ini cukup ini lalu bisa ini kan saya berkaca dan melihatnya dari sepak bola di luar negeri kan ya. Karena yang idealnya di sana ya Eropa dan segala macam gitu ya. Nah, pelatih siapapun ya yang sudah memang memiliki pengalaman itu, siapapun yang dilatih ini selalu jadi loh gitu ya. Logikanya gitu loh. Nah ini kira-kira kalau kita mau mengambil porsi yang paling banyak berperan, kira-kira apakah pelatihnya yang kira-kira nih ya perannya masih belum bisa
memaksimalkan atau memang materi pemainnya sebenarnya yang belum Memang muncul usia. potensinya kira-kira? Gimana sih menurut kawan-kawan? Pemainnya gitu Pak, sepertinya belum waktunya untuk apa ya, untuk diorbitkan, belum saatnya. Waktunya belum tepat. Berarti salah pilih pemain dong secara Pengaruh pelatih juga, Heeh. pengaruh pelatih. Mungkin kan kita mandangnya pelatih ini memang bagus, tapi untuk kompetennya, untuk meningkatkan atau mengangkat pemain-pemain muda itu belum tentu. Nah, seperti itu. Makanya itu tadi kan berjudi tadi. Seperti Tapi itu. berarti pelatih itu juga punya apa ya, Iya, ciri yang karakternya betul. lebih tepat Iya. kalau dia ketemu dengan gaya pemain yang seperti ini gitu ya. Memang ada pelatih itu yang memang dia tugasnya yang memang apa namanya sudut pandang, terus juga stylenya yang memang bergerak dari apa menimbulkan pemain-pemain baru. Ada. Untuk hal itu Bang, apakah pelatih yang sebelumnya itu termasuk yang demikian Bang? Apakah pelatih yang sebelumnya itu memang mempunyai karakter untuk membuat pemain baru? Sebelum ini kan kita kan berangkat dari Jajang ya. Ya. Untuk di liga yang kemarin kan ya, Ya. untuk awal-awalnya. Berarti kan sudah kita kelihatan hasilnya nih. Berarti kan memang gagal dia gitu. Seperti itu. Janur kan waktu juara di Persib kan pemainnya bertabur bintang. Iya. Kemarin yang musim sebelumnya menyelamatkan Barito dari zona degradasi juga dia merekrutnya kan banyak pemain-pemain yang udah matang. Jadi bisa Barito selamat dari degradasi musim lalu. Jadi gini Bang, yang jadi pertanyaan kita juga menurut supporter, apakah sebenarnya tepat keputusan manajemen yang sebelumnya mengontrak Janur diperpanjang sampai 3 musim kan untuk mengorbitkan pemain-pemain muda kita? Apakah menurut Bu Hanfian tuh dirasa tepat kan memilih sosok Janur? Berat ini pertanyaannya nih. Untuk mengorbitkan pemain muda. Ini mestinya pertanyaannya ditujukan ke manajemen nih kali. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? menurut supporter ya. Karena kan ini sudah terjadi ya, istilahnya. Kalau sebelumnya, ya jelas kami supporter, kami kan tidak terlalu dalam untuk masalah pelatih, untuk menilai seorang pelatih. Ya kami menganggapnya, kami memang berharap seperti itu Janur bisa Ada rasa optimis. diberikan tugas itu oleh manajemen seperti itu. Dan ternyata hasilnya kan gagal seperti itu. Berarti menurut kawan-kawan nih ya, yang selalu mengamati Mulan Idris juga nih, ini berarti pelatih sepertinya belum maksimal atau potensinya pemain belum keluar maksimal kira-kira nih. Berarti Dua-duanya ya. Dua-duanya kali ya. pelatihnya yang nggak bisa ngeluarin potensi si pemain akhirnya. gitu ya. Ini perlu kita sampaikan nih ke manajemen nih berarti ya. Iya. Ya ini manajemen nih, dengerin suara supporter nih yang selalu setia memberikan dukungan bahwa ternyata menurut teman-teman ini belum dua-duanya muncul ya potensi. Potensinya belum. Iya. Oh ya, tapi gini menurut kawan-kawan nih. Ini luar dari konteks teknis pemain dan ini Barito ya. Tapi bisa dan ada pengaruh nggak sih? Saya melihat gini, sesuatu yang memang tidak bisa pungkir ya bahwa pernah ada skandal yang sebelumnya mencoreng citra sepak bola Indonesia ya, ketika ada pengaturan skor, ada peran-peran wasit di situ, ya kan, mafia wasit dan segala macamnya. Tapi bagi sebuah klub, konspirasi-konspirasi di luar lapangan, intrik-intrik, itu ada pengaruh nggak sih terhadap sebuah kekalahan tim itu? Artinya ketika tim itu kalah, ini benar-benar kalah murni, apa memang ada faktor risknya itu juga? Pandangan teman-teman supporter deh ya. Dari supporter sih istilahnya sangat tidak mengapresiasi ya istilahnya untuk kejadian seperti itu, dan kami pun istilahnya mengutuk keras lah Iya. untuk pengaturan skor, karena itu menjadi satu dilema sebagai pendukung, karena kan sekarang media sosial itu luar biasa. Iya. Jadi kadang supporter ini bisa perang Betul. di media sosial, perang ini ya istilahnya pendapat, Perang opininya juga ya. itu kan ya kurang bagus lah untuk apalagi kita Bartman itu menjunjung tinggi kami nggak mau ada musuh seperti itu. Nggak ada, jadi semuanya kita sama-sama supporter seluruh Indonesia, kita maunya baik lah seperti itu. Dengan masalah yang kita supporter. Betul. Tapi ada nggak kira-kira nih pengaruh nih? Ini kan sepak bola ini kan olahraga yang benar-benar benar-benar menarik, menjadi magnet bagi semua manusia di dunia ya.
di bumi ini gitu ya. Iya. Nah, saking kuatnya magnet ini, bahkan orang-orang yang dulunya tidak ada background sepak bola sama sekali, kok ujuk-ujuk tiba-tiba malah ikut menjadi Terjun. ownernya, Terjun menjadi ke dunia sepak pemainnya. bola, Kita iya. tahu ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, Siapa yang lagi? terbaru Prilly Latukonsina. Baimong main juga enggak ya? Baimong itu maksudnya nggak basket ya boleh, kalau tidak salah ya. Basket. Ya pokoknya pesohor kita lah. Atta Halilintar. Atta Halilintar. juga. Eh, Ini kalau kacamata media sih memandang saya pribadi gitu ya. Ini sepertinya akhirnya sepak bola menjadi bisnis ya. Walaupun memang sepak bola ada unsur bisnisnya ya. Tapi kira-kira teman-teman supporter mandang gimana ya? Hadirnya para orang-orang yang sebenarnya dengan background entertainment Seniman masing- ya. Iya gimana? Seniman Ada entertain. mewarnai nggak kira-kira? Maksudnya apakah kira-kira akan lebih baik, akan lebih bagus karena mereka punya finansial yang cukup kuat, Betul. ya kan? Punya pengikut Followersnya yang Followers banyak gitu. Ada pengaruhnya nggak dengan sepak bola Indonesia kira-kira? Sebenarnya kalau kita dari supporter itu kayak dua sisi mata uang ya kayaknya. Ada segi positifnya. Iya. Salah satunya dengan public figure masuk ke dunia sepak bola, tentunya mereka berangkat dari liga bawah. Ya. Itu akan jadi tidak terfokus di Liga 1 maksudnya. Jadi sponsor apa Ya. dengan adanya mereka jadi Liga 3, Liga 2 harapannya bisa rame. Jadi menghidupkan juga ya Menghidupkan. bahwa Betul. sepak bola ini sesuatu yang ya karena ada banyak pesohor tadi yang Ya. bisa jadi magnet bener juga ya. Betul. Ya, ya. Yang kita tidak kehendaki adanya unsur lain dari si public figure itu. Sebenarnya apa nih contohnya kira-kira? Ada niatan lain juga keberadaan mereka ini. Atau mungkin mau menjadikan sepak bola menjadi lahan bisnis mereka untuk pengembangan dunia entertainment, bisnis permen gitu ya. Bisa jadi kan? Kalau itu sih masih sah-sah aja ya. Sah-sah aja ya. Seperti itu sih masih sah-sah aja. Cuman kita takutnya kan bisa masuk kemana-mana nih. Ya. Entah itu ke politik. Iya. Kan itu terlalu Iya. berat Tujuan- sekali tuh. Tujuan akhirnya ya. Oke, sepak bola ini emang menjadi menjadi magnet yang bisa menarik orang membawa kepentingan gitu ya. Iya. Karena ada masa Di roda, Bang. Iya, ada betul, masa, betul. ada supporter kan. Oke, ini teman-teman supporter ini pertanyaannya ini. Ini kan sebenarnya klub ini kan milik masyarakat ya. Betul. Walaupun memang dari dulu dikelola oleh pemilik klubnya Hasnur ya. Tetapi ini kan sebenarnya klub kebanggaan masyarakat ya. Pasti, dan, pasti. dan supporter ini kan representasi dari masyarakat yang memang mencintai Barito. Nah, kira-kira nih teman-teman supporter yang sudah lama memberikan iya, ya hatinya, Setia, jiwanya, kesiannya ya. hati dan Ada jiwanya nggak sih untuk dilibatkan sama manajemen? Barito. Dia discuss gitu misalnya, menurut kalian nih teman-teman nih misalnya, ya kan kita nih kurangnya apa sih? Materi yang paling pas tuh kayak apa gitu? Pelatih yang paling cocok tuh kayak apa? Apa yang perlu kita benahi? Ada nggak sih pernah manajemen ngajak teman-teman Barito sama dia, Barito Mania ini? Iya pernah. Discuss itu, pernah ya? Kemarin pas habis kita demo tuh, setelah Oh, keluar demo juga ternyata. Demo. Lantaran apa waktu itu demo? Ya kalah terus. Berarti setiap kali kalah harus demo terus dong. Iya, betul. Harus demo terus. Karena udah kemarin sempat selamatan kan, tolak bala. Keselamatan Iya. klub bala. Segala upaya, Bang. Iya, iya. Segala upaya. Seolah-olah dapat kutub tanda petik gitu ya. Ada kutub. Iya. Jadi istilahnya kita supporter tuh kita mau menjalani sebenarnya pilihan terakhir lah kalau untuk turun ke jalan demo itu Ya. pilihan terakhir. Jadi kita mulai dari pendekatan secara personal atau entah ke pelatih, pemain, ke pemilik itu tidak ditanggapi, kita ke media sosial itu tidak ditanggapi lagi. Nah, kita naik lagi kan bikin aksi yang mungkin lebih nggak ekstrim. Contohnya kayak kita kemarin bikin selamatan seperti itu. Tapi tetap agak sedikit menyentil. Menyentil. Itu tolak bala kemarin. Sampai akhirnya pilihan terakhir ya demo kita kemarin. Habis demo, salah satu isi permintaan kami waktu demo itu selain ada beberapa permintaan kami yang harus diberhentikan karena melihat dari hasil, terus juga kami pengen kemarin langsung bertemu dengan owner. Sudah ketemu? Iya, alhamdulillah gara-gara itu langsung
ditanggapi. Nah, waktu pertemuan itu memang ada dari beliau meminta masukan kepada supporter, bagusnya pemainnya seperti apa sih, seperti itu ya. Dan menurut teman-teman apa yang paling, maksudnya tadi diminta bagusnya apa sih, seperti apa sih yang bagusnya menurut teman-teman supporter Paling memandang? seharusnya Ya, seharusnya yang dilakukan itu apa sih? Ya. Kayak apa yang disampaikan Iya. ke manajemen itu, materi yang pemain seperti apa? Kan diminta nih, bagusnya pemainnya seperti apa? Nah, seperti apa menurut kawan-kawan? Kalau dari supporter tuh tergantung manajemen juga ya. Kalau mau target kita juara ya pemain harus direkrut yang seperti ini. Tapi kalau mau yang target kita cuma bertahan di Liga 1 ya bolehlah mengorbitkan 2-3 pemain muda dengan komposisi pemain senior digabung seperti itu sih. Karena awalnya kan targetnya seperti apa yang didengung-dengungkan oleh manajemen, Barito juara bertujuara, jargonnya seperti itu. Tapi ketika musim ini justru memakai pemain muda, dan ketika awal musim juga dari manajemen nggak ada statement resmi itu target musim ini itu untuk apa, nggak ada. Mau juara atau mau bertahan bertahan itu nggak ada. Masih ngambang ya bang ya? Masih ngambang. Ya, akhirnya seperti ini sih jalan. Yang digaungkan kan pemain muda. Pemain muda. Bahkan mengorbitkan pemain Banua. Buktinya sampai sekarang pemain Banuanya nggak pernah main sama sekali. Kita catat nih bang, ada berapa pemain Banua kita di Barito? Ada yang penyerang tuh si Rafli Arianto, kiper kita Nur Halid, back itu back muda Fajri Maulana. Dan yang kami dengar update terakhir si Fajri sama si Nur Halid itu sekarang udah ada di Banua. Tinggal Rafli yang masih di Bali, nggak pernah diberi kesempatan. Percuma kan akhirnya menggaungkan, mengorbitkan pemain muda, membawa pemain Banua tapi nggak pernah diturunkan juga. Ya seperti sebuah paradok ya. Iya. Bahasanya artinya ketika bercaranya A, realitanya B. Nggak ketemu gitu ya. Betul. Jadi sepertinya teman-teman memandang ini ada kesalahan manajemen dalam tata kelolanya gitu ya. Kalau gitu demo lagi deh. Ya kan sebelumnya kan pernah demo. Iya, iya. Demonya kan menuntut agar ganti pelatih. Ya. Karena prestasinya terus anjlok. Betul. Faktanya, ya kan kalau kita jujur berkata ya, saya orang yang tidak terlalu fanatik banget gitu ya. Tapi memang kan berapa kali saya baca beritanya kita sendiri terus ya, kalah 3 kali kemarin, pasti 2 kalinya kalah. Ya satunya itu untung-untungan bisa menang minimal seri gitu kan. Kalaupun kalah juga ya agak sedikit tipis gitu ya. Artinya kemarin 5 kali berturut-turut. nah, ya kan. Iya, sempat 5 kali berturut-turut. Artinya kalau berkaca kayak kemarin mungkin teman-teman memandang ini tetap masih ada sebuah kesalahan ya dari pengelolaannya ini, dari manajemen kira-kira. Ya pastinya bang, pasti ada, karena kan kita kemarin pergantian pelatih di pertengahan musim, Iya. ya kan, Ya. dengan konsep pemain muda. Oh ya, selalu digaungkan konsep pemain muda. Terus, mulai berubah, bawa pemain berpengalaman lagi. Awalnya kan pemain muda nih, Ya. rubah lagi berpengalaman lagi nih, itu menggodok lagi nih, ya kan, godok lagi, terus gagal, ganti lagi pelatih baru, kan itu godok lagi tuh, Godok lagi. Adaptasi lagi. adaptasi lagi. Udah fokus ya kayaknya berarti ya. Untuk penampilan abang-abang nih menilai dalam beberapa pertandingan terakhir pemain baru kita yang dinilai pemain berpengalaman. Kan kemarin kita rekrut siapa? Kita rekrut untuk pemain berpengalaman ada berapa? Metimo usia 30 berapa itu kan? Hampir 40. Gaya junior Termasuk muda apa pengalaman tuh kalau dari sisi usia itu? juga, Gaya junior juga 30 berapa saya juga. Hampir 40 lah dia Nah kalau muda itu usianya berapa sih Tris? Kalau 20. dilihat 20 ya? 20 ya? Di bawah 225? 3 lah ya. Oh. Jadi kisaran 20 sampai 24 gitu ya. Itu Tapi- mahal-mahalnya tuh. Mahal. Nah, ini kalau menurut abang-abang, kenapa Barito justru di putaran kedua yang mengambil pemain berpengalaman, tapi kalau kita lihat ya agak tua ya bang ya. Jadi disebut Apa- pengalaman nyatanya juga nggak bener-bener disebut muda tapi nyatanya nggak muda gitu ya. Disebut berpengalaman juga nggak berpengalaman banget gitu ya. Mungkin dari Serba nanggung ya. melihat permainan bang Barito dalam beberapa pertandingan terakhir ini, bagaimana sih, memang ada progres nggak? 5 kali kalah itu progres nggak ya kira-kira? Kita bicaranya kalau yang sekarang ya, Ya. itu kan kita udah 3 kali ya, 3 kali menang. 3 kali menang. Ya. Jadi mungkin pasti tanggapan dari itulah tadi pertandingan
kayaknya pastinya statement di akhir ini sudah diputuskan RT dengan 3 kemenangan beruntun. dengan komposisi pemain sama, cuman dirubah kan skemanya dirubah. Tapi saya mau bertanya nih, ini Idris juga nih ya, walaupun sering berada di luar lapangan dan sering mengamati dan teman-teman nih, pertanyaan saya adalah materi permainan Barito ini benar-benar baik apa buruk? Kasar ya pertanyaannya, tapi harus dijawab nih kayaknya nih. Ini pertanyaan. Isinya ya Bang ya. Nggak tahu lah, kayak gini maksudnya. Kalau publik kan yang awam mengatakan kalau sering kalah itu nggak baik gitu loh. Walaupun ada menangnya. Karena kalau walaupun dikatakan menang, pasti bisa dimuatin statement tuh, oh kita udah mulai baik-baik gitu. Tapi kalau penilaiannya nih, Idris nilainya gimana? Jajang, kemudian Om Den, jadi juga gimana? Ini sebenarnya memang materi pemain kita. Saya melihat keseluruhan lah ya. Bagus nggak sih permainannya tuh Barito gitu ya? Jadi gini Bang, banyak masalah. Jadi maksudnya banyak PR. Tapi itu dulu pertanyaannya. Iya betul. Baik apa buruk? Kalau supporter kan orang yang memang paling apa ya objektif melihat ya. Iya betul. Iya kan? Mungkin kalau saya menilai Idris dulu, bagus. saya tanya dulu Idris gimana Des? Mungkin bagus. Materi kita bagus. Ya? Kita banyak Ini punya materinya, pemain permainannya. Tapi permainannya secara umum dari berapa kali pertandingan? Kalau Nah, dari itu dia yang mungkin masih menjadi masalah ya, Barito baik saat apa ini. buruk gitu? Kalau kita lihat 3 kali pertandingan ini lumayan Bang. Oke, lumayan ya, Mas. Lumayan. Karena Jadi di antara tengah-tengah ya, tidak baik Iya. juga tidak buruk ya. Oke. Seperti itu. Jadi kayaknya proses aja. Karena kan mulai memproses kembali itu di pertengahan musim kan. Ya. Dari prospeknya kira-kira ada peluang sih nggak untuk selalu menang terus? Ini kan oke lah, berapa kali kalian berturut-turut dibalas dengan 3 kali kemenangan yang beberapa kali. Betul. Yang mungkin tanding harapan terakhir. terakhirnya bisa Nah, ini lolos apa? dari zona Nggak, ini degradasi. jangan-jangan kebetulan aja atau keberuntungan gitu, atau karena kebetulan musuhnya tidak lebih baik dari permainan ya. Barito kan bisa jadi kalau dilihat dari statistik permainan ya. Enggak ada perubahan Bang. Cuma ada perubahan ya. Cuma ada perubahan. Sebuah kabar gembira sekali Iya. berarti ya. Ya, artinya kan memang ada perubahan yang Iya, betul. secara lebih baik ya. Kita lihat dari daya juang, kayak chemistry antar pemain kayaknya udah terbangun sedikit demi sedikit. Kayaknya mereka perlu refreshing kali ya. Mungkin Udah perlu sering refreshing Atau kali, udah Bang. sering ya? atau kalau perlu diajak ziarah gitu ya barengan semuanya gitu. Sambil berdoa nazar ya Allah mudah-mudahan terus menang 3 kali Bisa jadi pertandingan. Bang, karena di Bali nggak ada tempat jarang gitu. Hah? Iya kan Ziarah kira-kira lagi gitu kan. ya. Saya dulu ingat ya, tapi ini pertama kali Barito masuk dalam liga apa ya? Liga utama ya dulu ya. Sejarah yang pernah tercatat dan selalu akan saya ingat karena saya menjadi supporter juga sih, orang yang ikut rame-rame waktu itu ya sampai bolos sekolah. Waktu dia dulu menang Barito melawan Persib ya kalau nggak salah tahun 90 berapa itu ya? 95 95 ya? kalah Bang. 95 93. Tapi dapat runner up ya kalau nggak salah Iya. melawan Persib Bandung gitu ya. Tapi itu pun ya itu tadi yang dibilang walaupun kalah tapi dianggap menang gitu. Yep. Punya kebanggaan. Iya. Punya kebanggaan. gitu. Punya kebanggaan. Apa kemenangan tanpa mahkota? Iya. Iya, kemudian mahkota Mungkin juga. juara tanpa mahkota. Juara tanpa Nah, mahkota. juara tanpa Iya. mahkota. Ya saya kan bayangkan kan sesuatu gambaran seperti itu. Tapi Iya, yang saya ingat itu ada tontonan yang menjadi mungkin kalau ada meme-nya sekarang karena nggak ada meme dulu ya. Masalah kipernya Abdillah ya kalau nggak salah. Iya, Abdillah. Abdillah ya. Kayak ada menaruh sesuatu itu dari waktu itu ya. Itu sempat menjadi pembicaraan waktu itu gitu ya. Nah, boleh jadi seperti itu kalau ritual-ritual bukannya seperti itu ya Iya, mungkin ya. betul. Maksud saya tadi saya katakan kenapa nggak kita mungkin orang Kalimantan Selatan kan cukup religius. Betul. Meyakini doa-doa ulama misalnya. Itu udah banyak juga kali ya Hmm. dilakukan itu kali ya. Iya. Tapi kok sepertinya belum ada ketemu apa namanya chemistry yang kuat atau apa Untuk tahun ini. Tahun ini ya? Agak sulit untuk kita Nah. tahun ini. Apakah kalau dari abang-abang mungkin optimis nggak sih Bang kita Itu bisa bertahan di Liga 1? Dan apabila nih kita berbicara kemungkinan terburuk nih Bang, Barito dengan penampilan sekarang alhamdulillah bagus, tapi apabila selanjutnya kita kembali jeblok dan pada akhirnya hal yang tidak kita Terdegradasi inginkan ya? terjadi, terdegradasi mungkin bagaimana loyalitas supporter apakah Oh, di kalau- sini mungkin diuji ya Bang ya? Kayaknya kalau Barito Mania ini hidup matinya emang untuk Barito bukan. Yakin. Cuman mau yang di liga berapa gitu Iya. ya. Karena udah pernah kan? Udah pernah kan Ah. sebelumnya kan. dan jangan lagi dong seharusnya. Iya dong. Tapi dari pandangan jujur nih, peluang terjadinya itu ada nggak terdegradasi lagi? Kan sudah pernah ini di titik terendah ketika Iya. jadi orang Banjar tuh ngintil ya. Hmm. Oke.
udah di ujung gitu nah. Tapi itu kan terselamatkan sudah naik gitu ya. Ya. Kira-kira ada nggak seperti itu? Ya kita harapkan Bang, Kalau berharap pasti bagus, Iya. tapi kira-kira menurut Anda bisa jadi Bang. Nah, belum ada ya. Karena kan dengan komposisi yang sekarang itu kan sudah bagus tuh. Hmm. Tapi bisa jadi kalau misalnya dengan komposisi yang ada mungkin ada banyak pemain yang cedera. Nah, itu bisa mempengaruhi kan, Ya. merubah konsep yang awal seperti itu. Hmm. Jadi COVID ya Bang. Tapi pemain Barito kayak nggak ada yang kena COVID. Berarti Alhamdulillah. Nggak cedera kan bisa Bang, Iya, ya. iya. nggak bisa main akhirnya kan, atau akumulasi kartu. Misalnya kan itu kan berpengaruh tuh. Saya menangkap dari tadi diskusi kita dari awal podcast ini seperti ada aura-aura ketidakpuasan kayaknya terhadap anu sebenarnya. Tapi kayaknya ada agak takut itu cerita. Saya bisa menangkap ini auranya. Ada yang masih ditahan Bang. Iya, iya. Kira-kira apa sih PR yang paling besar nih bagi Barito? Perlukah lagi ganti pelatih? Perlukah materi pemain ini ambil resiko yang kemarin sebelumnya yang muda tapi ternyata enggak seperti yang diharapkan ekspektasinya, digantikah? Atau apa yang kira-kira perlu Ganti pelatih udah pasti ya, Pak? paling mendasar yang perlu diperbaiki, dibenahi di Barito? Ganti pelatih pastinya setelah usai liga ini. Iya. Harapannya itu kan. Tapi kalau yang sekarang jangan lagi, udah kita ibaratnya kita doakan lah istilahnya. Jadi selesaikan satu musim ini dulu ya, Iya, berarti betul. ya? Nah, harapan kita jangan sampai ada yang cedera pemain kan, jadi tidak merubah konsep lagi gitu. Kalau dengan permainan yang seperti ini kayaknya insya Allah bertahan Yang penting konsisten ya Bang. konsisten, jangan ada pemain yang cedera seperti itu. Iya, iya. Ya pemain yang maksudnya pemain yang memang mempunyai berpengaruh lah di tim. Nah, seperti Mungkin kalau itu. melihat pemain asing Bang, gimana kalau melihat ada pemain asing yang kita miliki saat ini dibandingkan yang di putaran pertama? Betul. Mungkin komparasinya bagaimana? Gimana? Dulu banyak ya pemain asing ya, Barito punya ya? Iya. Sekarang masih banyak nggak? Kurang? Ya, sesuai regulasi berarti ya. Kita Pemain empat ya? ya, empat pemain asing, satu. Ya ada pengaruh nggak Asia. sih kira-kira pemain asing itu bisa menjadi semacam apa ya bahasanya ya? Undasnya lah, undasnya bisa mempengaruhi kayak gitu kira-kira. Dari sejarahnya Barito ya memang sangat memerlukan pemain asing, karena terangkatnya Barito juga itu tidak lepas dari kontribusi pemain asing. Pemain asing ya. Tapi untuk pemain lokal nih Bang, kalau kita lihat kan beberapa pemain lokal yang senior juga, kita sebut mungkin Bang Rizky Pora, saat ini mulai jarang kelihatan bermain. Mungkin kalau dari pandangan supporter bagaimana penampilan? Kan sejatinya Bang Rizky Pora adalah El Capitano-nya Barito Putra. Udah istilah ini sepak bola banget. Iya, El Capitano ya, El Capitano-nya Barito. Kapten gitu ya. Nah, itu yang lu sebut salah satu masalah. Misal sebuah tim pengen juara, itu yang harus dibenahi kan, pelatihnya siapa dulu nih? Target mau apa nih? Pelatih dia pilih pemain. Nah, aku mau ibaratnya kan 5 besar nih. Ya. Target pelatih seperti apa stylenya? Terus pelatih mencari pemain seperti apa? Ya. Terus di dalamnya di tim pasti ada pemain-pemain senior. Ya. Nah, itu apakah bisa bersandingan dengan pemain-pemain yang ikut pelatih baru? Kalau menurut itu masalah. Salah. Tapi selama ini kira-kira saya nangkap tadi bahwa idealnya pelatih bisa mencari dan menentukan sendiri agar dia bisa memoles, karena dia karakternya pelatih tipenya kayak gini misalnya, dia harus bisa cocok dengan pemain gini. Di Barito Putra ketika pelatih yang RD ya sekarang ya, Ya. diminta untuk melatih Barito Putra, dia diberi kewenangan, keleluasan dah untuk memilih materi pemainnya. Atau jangan-jangan ini manajemen dah, pelatih ini pemain, dah gimana caranya, kan ini risikonya nggak ketemu tadi gitu kira-kira. Kayaknya udah luasa deh. Luasa gitu ya. Banyak rekrutin dia. Oh gitu. Kombinasinya itu baru-baru Oh justru itu ya. Salah Dan- satunya itu yang kami yang sorot banget itu yang main dari Korea itu si Kim. Kim Jin Sung. Ada apa dengan Kim? Ada apa dengan? Kenapa dengan Kim ada apa? Ada apa dengan Kim? Yang terhangat sih yang kemarin malam golnya Blundernya dia. blundernya si Kim, gol awal tim lawan akhirnya.
Jadi gini Bang, kita melihatnya dari awal. Terus dari permainan awal dan kita melihatnya lagi dari sejarah. Sejarahnya kan dia di Madura. Iya. Bareng sama RT kan. Dan itu sudah ada sering berita bahwa waktu di Madura dia nggak dipakai. Ya bagus-bagus Nggak amat. bagus. Bahkan supporter sana akhirnya bersyukur si Kim itu keluar dari Oh, itu ya? Iya. Makanya justru Barito malah ngambil. Kayaknya ini suara-suara teman-teman ini perlu didengar ya oleh manajemen. Kita nggak tahu yang lihatnya Bang RD itu lihatnya gimana loh. Iya. Ke tim itu seperti apa. Kita ya Posisinya juga kurang jelas ya, Ah. center back atau gelandang bertahan Ah. kurang jelas. ya kami sampai saat ini masih positif thinking lah. Mungkin ada sesuatu, ada berlian mungkin Iya. yang Ada yang belum keluar ya? Iya, Ada yang belum keluar mungkin. Kayaknya udah berapa kali pertandingan ini, kayaknya udah inilah. Biasanya kan orang kasih waktu itu kan 3 kali ya. Ya, 3 kan? kali. Yang keempat 5 udah keluar Oke, nih. S2, S3 ya. kan? Iya. Berarti kita menunggu ketidakpastian ya, kepastian yang tidak pasti gitu ya. Nah, Ya kan? Karena bagaimanapun tentu pelatih itu punya intuitif yang kita nggak tahu. Ya, dia punya Betul. insting yang bisa melihat ini pemain ini punya potensi, tapi kapan potensinya muncul dalam momentum apa ya nggak tahu. Ya. Nah, jadi kita nunggu aja kali ya. Mungkin coach RD masih bisa lihat itu. Dan kita masih bisa berharap ya. Oke kawan-kawan, ini tadi banyak banget ya. Walaupun saya tidak begitu memahami persoalan bola dengan dunianya, dengan latar belakangnya, tapi kan kacamata saya sebagai orang kan melihat bagaimana bahwa Barito ini klub kebanggaan, klub yang menjadi identitas daerah. Bahwa dari mana Banjarmasin? Oh Barito Putra, orang bilang gitu kan. Ada nilai kebanggaan ketika Barito Putra pernah menjadi jawara di Liga Utama ya. Kita pernah jadi juara nggak sih? Iya, divisi utama. Divisi utama. Pernah nggak sih? Pernah jadi. Nah, itu kan sebuah kebanggaannya. Tentu menjadi sebuah kesedihan juga kalau ternyata tim ini terus-menerus terpuruk gitu ya. Oke, kawan-kawan nih, mungkin ini diskusi kita yang terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir saya nih buat teman-teman. Tadi memang sudah disampaikan. Tapi sekali lagi perlu dipertegas dan diulang. Apa yang perlu diperbaiki dan dibenahi oleh manajemen, oleh pelatih, termasuk juga pemain agar kita tidak lagi terjebak pada kekalahan yang berturut-turut. Dulu kan sempat populer nih, Barito hanya jago kandang. Ya. Setiap kali di kandang menang, sekali di kandang lawan kalah terus. Nah, Dan masalahnya kita nggak bakal main di kandang. nah ini kira-kira apa yang teman-teman pandang yang perlu diperbaiki dari kacamata supporter? Supaya ini nanti bisa didengar juga nih oleh manajemen nih, ya kan kira-kira. Nah, kalau lu pribadi kita tarik ke belakang, istilahnya kepalanya ya, Ya. itu manajemennya. Manajemennya. Karena dia berpengaruh. Dengan adanya manajemen, dia merekrut pelatih, dia juga yang memikirkan bagaimana komposisi tim ini, stylenya gimana, itu pengaruh dari manajemen. Jadi kayaknya manajemennya harus dipepes. Oh, manajemen lagi. Oke, ya. Kalau dari saya melihatnya kalau mau berprestasi Barito harus benahin dulu hal-hal ini ya seperti infrastruktur. Kalau mau bicara mengoritkan pemain muda, Barito harusnya punya akademi yang kuat dong. Jangan ngambil pemain muda dari daerah lain terus tiba-tiba masuk tim senior. Harusnya Barito bisa memang benar-benar memanfaatkan pemain-pemain muda, apalagi kalau bisa asli Banua dengan tadi fasilitas yang ada, akademi yang bagus, tim pelatih yang lisensi yang AFC atau apa itu. Dari situ sih berangkatnya biar bisa punya pondasi untuk kedepannya. Jadi harapannya pemain-pemain Barito di masa depan memang seperti yang diharapkan ownernya juga kan akan dihuni sebagian besar pemain dari Banua, pencetak pemain Banua. Kalau itu siapa Des? Ya, ini perlu juga nih wartawan kan biasanya kan lebih objektif juga. Ya, kalau saya Bang lah harapannya Barito. Ya pasti harapannya sama kayak Bang tadi, bisa mengorbitkan pemain Banua. Yang pastinya paling penting sih, saya yang penting adalah kita mengorbitkan pemain Banua. Itu yang paling penting. Berarti Karena bagaimanapun juga Barito kan pride of Banua, kebanggaan Banua. Artinya Harus ada anak kalaupun Banua di tidak sana. sampai pada prestasi puncak, setidaknya kan menjadi sebuah kebanggaan ketika materi Betul, pemainnya banyak betul. orang Banua. Jadi identitas dia sebagai klub Banua, kebanggaan Banua itu tercerminkan dari materi pemain yang memang kebanyakan dari orang asli Banua gitu ya. Bagus juga sih, artinya sepak bola kita juga akan menjadi semakin hidup ya. Semua orang berkompetisi yang punya bakat dari sejak anak-anak pengen tampil, aku cita-citanya mau masuk Barito
Putra gitu. Jadi gimana caranya Barito Putra ini emang jadi timnasnya orang Banua? Nah, Timnasnya orang Banua dulu. luar biasa ini pandangannya. Oh ya, pertanyaannya juga, dan saya mungkin juga usul ya, kalau Siap. melihat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, sangat menarik nih. Kalau saya berarti usul konkretnya dari apa yang disampaikan teman-teman ini, mestinya ya, menurut saya, teman-teman Barito Mania ini dijadikan seperti staf ahli atau staf khusus di bagian manajemen yang memberikan advis-advis dari kacamata luar. Kayaknya gitu, Dres. Bisa Tapi, gitu, Bos. tapi belum masuk situ ya? Belum ya. Mudah-mudahan podcast kita didengar. Tapi kalau masuk siap dong. Ya, sama manajemen. Siap, Iya, siap. artinya ini adalah bagian dari representasi pecinta Barito Yang benar-benar mencintai. ya, kemudian mereka itu diberikan porsi untuk memberikan pandangan. Ya, staf ahli, staf khusus kalau di pemerintahan atau staf teknik gitu ya, artinya dari sisi materi teknik dan segala macam, supaya nanti input-input itu kan bisa tersampaikan dengan ini. Nanti diberi porsi, jadi bahwa Barito kebanggaan dan kecintaan dari supporter ini memang tergambarkan secara langsung ketika mereka masuk pada bagian libur itu ya. Apa saja. ya, ini pandangan orang saja. Oke, kawan-kawan, terima kasih nih diskus kita, bincang kita, anjuran kita sangat menarik ya. Tapi sebelumnya ini Bang, sebelumnya kita ucapkan selamat ya untuk Barito Mania Ya. yang barusan berulang tahun. Oh, berapa tahun sudah? 20, 30? 20 tahun. Dan diberikan kado terindah ya kemarin sama Barito dengan epic comeback. Wah, Kemenangan 4-2 atas Persela Lamongan. ini memang sebuah sejarah yang lintas generasi ya. Artinya Iya. sejarah, bukan sejarah sih, artinya representasi tentang kecintaan masyarakat ini kan tergambarkan dari Barito Manianya. Tentu generasi yang dulu ya kan dengan yang sekarang juga sama saja. Mereka adalah orang-orang yang memang mencintai Barito. Dan tapi yang dulu-dulu yang foundernya, pendirinya juga masih eksis ya. Masih ya. Nah, ini kan tergambarkan bahwa memang sampai kapanpun gitu ya Barito Regenerasinya itu tetap ya. ada. Luar biasa nih, kita ucapkan selamat lagi nih buat teman-teman ya. Dan kita dari media juga perlu mendukung dong. Ya kan? Mendukung dari sisi seperti podcast ini. Diskus kita bisa memberikan input bagi manajemen ya, agar nanti ini juga didengar. Baik. Nah, ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih, dan kita ini diskusnya asik loh ya. Ini di kafe yang sering menjadi tempat nonton barengnya ya. Betul. Home base-nya Salah juga satunya. di Pep Hotel ya. Sering nongkrong di sini teman-teman ya. Betul. Kalau ada nonton bareng. Dan Di kita kilometer. difasilitasi oleh Pep Hotel yang juga menjadi home base-nya nonton bareng teman-teman Barito Mania ya. Dan- Oke, seperti biasanya kami memberikan simbolis. Wow. Sebuah penghargaan yang luar biasa ini. Ini salah satu simbol sebagai ciri khas supporter. Berarti aku sudah. Ini kasihin kemana nih? Ke Idris apa ke saya nih? Atau ke Radar kali ya? Ke Radar. Artinya Radar menjadi Jadi bagian keluarga besar Betul. dari Barito Barito Mania. Mania. Nah, ini Sal, Waduh, luar biasa ini. Terima kasih sekali nih. Barito Putra, dan samping belakangnya itu Barito Mania. Wih, Nah, Barito Putra dan Barito Mania. Barito Barito Mania. Mania. ada yel-yelnya nggak? Kita Biasanya apa, Pak? slogannya Yel-yel. yel Barito Mania apa? Salam satu hati Laskar Antasari. Oke, kita kayaknya perlu yel juga ya buat Oke. para seluruh pendukung Barito Mania dan Barito Putra dimanapun berada. Untuk kalian ya, kami selalu hadir. Maksudnya ini Barito Mania ya. Untuk Barito selalu ada. Kita yel kali ya. Oke. Silakan, kita ngikutin. Barito Mania, Sasala kasih. Salam satu hati Laskar Antasari. Diulang deh, saya nggak ikut tadi. sekali lagi. Ya. Barito Putra, Sasala kasih. Salam satu hati Laskar Antasari. Dan nanti kita bikin konten lagi deh. Terus aku kayaknya tertarik ya, walaupun nggak pemain dan bukan pengamat. Mendengar ini tadi perlu deh kita mengundang dari manajemennya. Kita perlu hak jawab dari manajemen ini. Semoga Mudah-mudahan ada undangan didengar kita ya. diterima. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman dan sobat Radar Masin. Tadi bincang-bincang seru dan menarik kami dengan supporter Barito Mania yang ini merupakan representasi pecinta sepak bola dari masyarakat yang ingin Barito ini tidak terpuruk lagi, dan Amin. akhirnya Barito ini akan semakin baik, maju dan kembali bangkit sehingga bisa menduduki kasta ya. Dulu kan sebutannya kasta gitu ya. Kasta tertinggi ya. Dan kita doakan bersama-sama klub kebanggaan orang Banua ini
akan semakin meningkat juga prestasinya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi ya Om Deddy dan juga Jajang yang sudah hadir dan berkenan menjadi teman diskusi kita kali ini. Dan kita akan ketemu lagi dalam bincang podcast Radar Banjarmasin selanjutnya di episode dengan manajemen. Mudah-mudahan manajemen mendengar dan mau bersedia. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.